Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Uluwiyah. Hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang tentang profil lulusan dari Prodi Hukum Keluarga Islam bersama narasumber kita yang keren-keren pada sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Salma Nafisatul Qudsiyah dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 6. Untuk narasumber kita pada sore hari ini, boleh diperkenalkan dulu dong kakak-kakak? Perkenalkan, nama saya Siti Nisfi Wilujeng Isnaini dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 8. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Said Agil Satria Jayawardana dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 6. Oke, baik. Hari ini kita akan menceritakan tentang kesibukan dari narasumber kita. Untuk Kak Nisfi, kesibukannya apa nih untuk kesehariannya setiap hari? Untuk keseharian saya masih mukim di pesantren dan tentunya itu di Uluwiyah sendiri dong. Dan alhamdulillahnya setelah saya ujian skripsi kemarin, saya keterima kerja di kantor DPC Pradi Mojokerto. Wah, keren banget. Pradi itu apa sih Kak? Boleh tahu nggak sih? Pradi itu kayak semacam kantor berkumpulnya para advokat-advokat itu. Ya di Kota Mojokerto, di desa-desa juga ada. Tapi yang pusatnya itu di Kota Mojokerto. Wah, bagus. Untuk Kak Agil sendiri, ini kesehariannya gimana nih Kak? Saya di semester 6 ini sudah terjun di bidang profesi keKUA-an sebagai asisten penghulu. Wah, keren-keren banget ya narasumber kita memang pada hari ini. Selanjutnya, boleh diceritakan nggak pengalaman saat kalian awal melamar menjadi profesi-profesi tersebut? Mulai dari Kak Nisfi dulu nih. Ya awalnya saya dulu ragu ya mau melamar pekerjaan di DPC Pradi itu karena pesaingnya itu sangat-sangat sudah mantap, sudah lebih dari saya gitu. Sedangkan saya kan di sisi lain saya masih belum lulus kuliah dan di sisi lain saya masih mukim di pesantren gitu kan ya. Iya. Dan ada beberapa pelamar itu dari UINSA, dari UNIM itu sangat-sangat udah mempersiapkan sekali dan tapi alhamdulillahnya saya yang keterima. Wah, berarti IAI Uluwiyah ini nggak kalah ya dari kampus-kampus lain. Buktinya dari UINSA, dari UNIM, mereka bisa kehilangan kesempatan dikalahkan oleh mahasiswa dari Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Uluwiyah. Untuk Kak Agil sendiri, ini gimana? Awal mula kok bisa sih sekarang jadi asisten penghulu? Mungkin awalnya itu karena kan dari Pak penghulunya sendiri sudah terlalu sibuk dengan segala urusannya. Dan untuk alasan yang kedua itu adalah karena sesuai bidang dari Prodi Hukum Keluarga Islam di kampus ini. Dan merupakan ini salah satu dari fasilitas Prodi Hukum Keluarga Islam. Keren ya, berarti cerita pengalaman saat melamar kalian. Selanjutnya ini soal tips and trick untuk masuk ke bidang profesi masing-masing. Mulai dari Kak Nisfi dulu. Untuk tips and trick ya, dari saya sendiri tuh banyak-banyak berorganisasi yang dimana itu bakalan jadi relasi kita untuk kedepannya. Betul. Dan Prodi Hukum Keluarga Islam juga memfasilitasi untuk sekolah pararegal. Dan di situ kita banyak belajar dan banyak relasi dan pada akhirnya saya bisa keterima kerja di DPC Pradi Mojokerto. Betul. Untuk pelatihan paralegal sendiri, kita semua kan memang difasilitasikan ya oleh Prodi Hukum Keluarga Islam untuk mengikuti pelatihan paralegal. Kalau dari Kak Agil sendiri, ada nggak sih tips and trick tersendiri untuk bergabung menjadi asisten penghulu? Ya sama seperti Mbak Nisfi, kita harus memperbanyak skill, komunikasi maupun relasi. Baik. Tapi kalau saya sendiri lebih ke profesi keKUA-nya. Ya. Selanjutnya ini tentang keunggulan masuk HKI. Menurut kalian berdua nih, apa sih keunggulan dari HKI sendiri yang sudah kalian rasakan?
banyak ya keunggulan dari prodi hukum keluarga Islam itu, yang dimana kita mempunyai LBH, lembaga bantuan hukum, dan banyak fasilitas-fasilitas lain yang dimana seperti lab pengadilan semu, terus lab KUA dan lain-lain, banyak juga. Nah, kalau dari Kak Agil sendiri nih, apa sih keunggulan dari prodi hukum keluarga Islam yang paling dirasakan? Ada 3 sih ya. Ya. Yang pertama itu Tadar Jurnal, kedua sekolah profesi, yang ketiga itu ada FDH. Nah, perlu diketahui ya guys, FDH adalah singkatan dari Forum Diskusi Hukum yang difasilitasi oleh kampus untuk melatih public speaking dari mahasiswa prodi hukum keluarga Islam. Di sana kita juga akan diajari cara etika berdebat dengan baik, dengan mengulik studi kasus terbaru yang biasanya tengah viral. Dan jangan lupa loh Kak ya, di sini tuh banyak beasiswa, bermacam-macam beasiswa malahan. Apa aja tuh Kak? Ada beasiswa KIP, Kader NU, Prestasi, Bidik Misi, Tafid, Internasional, dan Kader Desa tentunya. Dan saya sendiri beasiswa KIP. Apa aja tuh Kak benefit dari beasiswa KIP? Gratis 100% sampai lulus dong. Keren. Kalau Kak Agil, Kalau saya dapat beasiswa Kader NU, benefitnya? 50% biaya SPP. Wah, untuk saya sendiri, saya juga mahasiswa yang menerima beasiswa Tafid. Adapun beasiswa Tafid, benefitnya adalah gratis 100% SPP. Keren banget nggak tuh? Kalian nggak pingin juga ngerasain beasiswa-beasiswa lain yang ada di Prodi Hukum Keluarga Islam? Untuk Kak Nisfi, ada nggak ini pesan untuk calon mahasiswa Prodi HKI tahun selanjutnya? Mungkin ada skill-skill yang harus dikembangkan sebelum kita memasuki dunia perkuliahan. Ada sih. Skill komunikasi mungkin, public speaking itu sangat penting. Iya, apalagi kita kan akan bekerja di bidang hukum yang sangat penting sekali cara berkomunikasi dengan Betul baik. sekali. Betul nggak sih? Iya. Betul. Terus masalah komitmen juga nggak sih? Iya. Karena kita kan anak hukum kan ya. Jadi kalau kita nggak mempunyai komitmen kepada diri kita sendiri, apalagi kedepannya kan kita jadi penegak hukum gitu kan Betul, ya. betul, Masa kita betul. nggak punya komitmen? Betul. Nanti kalau sama klien, kalau sama rekan kerja, itu gimana kan nantinya ya kan? Betul. Menurut Kak Anisfi sama Kak Agil nih, sepenting apa sih mengikuti organisasi untuk menunjang skill kita nanti di dunia profesi? Itu sangat penting ya, Lep. Kalau menurut saya, itu sangat penting karena kalau kita mengikuti organisasi itu kita punya banyak relasi, terus kita juga belajar public speaking, mulai kan awal dulu kita nggak bisa apa-apa, nggak berani, takut gini dan sebagainya. Kalau kita ikut organisasi, kita lebih pede dalam dunia kerja maupun dunia mahasiswa gitu kan Kak ya. Betul. Jadi sangat penting menurut saya kalau ikut organisasi, jangan hanya menjadi mahasiswa yang tidak mau mengikuti organisasi apapun gitu. Iya, betul. Karena secara nggak langsung ya, organisasi juga akan mengajarkan kita cara berkomunikasi dengan baik. Nah, di Institut Agama Islam Uluwiyah ini juga memfasilitasi banyak organisasi. Salah satunya ada PNII, kemudian ada PKPT IPPNU, dan ada juga organisasi dari Prodi sendiri seperti Hima Prodi Hukum Keluarga Islam dan prodi-prodi yang lain. Nah, dari prodi-prodi tersebut akan memfasilitasi lagi seperti terciptanya FDH tadi, yaitu Forum Diskusi Hukum yang dikembangkan oleh mahasiswa dari Hima Prodi itu tersebut. Untuk proyeksi lulusan dari Prodi Hukum Keluarga Islam, diantaranya ada tenaga peradilan agama, pengelola urusan agama, asisten peneliti hukum Islam, dan ada konsultan hukum keluarga Islam. Dan jangan lupa profesi dari kakak-kakak narasumber kita, yakni sudah bekerja di DPC Peradi Mojokerto. Yang satunya lagi sudah menjadi asisten penghulu. Keren banget nggak sih? Kalian nggak mau jadi seperti kakak-kakak narasumber kita pada sore hari ini? Kalau ingin mengetahui lebih lanjut, masuk ke Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Uluwiyah. Membangun relasi demi prestasi bersama Prodi HKI. Saya akhiri podcast
podcast kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.